Ya, kali ini kita akan membahas tentang makroekonomi, ekonomi makro. Tujuan buku 2 adalah menjelaskan sifat hubungan antar sektor-sektor produktif dan tema dominan penyebab pertumbuhan ekonomi. Namun, sebelum melanjutkan ke pembahasan topik-topik ini, ada baiknya kita mengingat kembali asumsi-asumsi psikologis yang menjadi dasar analisis di Theory of Moral Sentiment, bukan di Wealth of Nation. Smith memberikan penjelasan tentang kekuatan psikologis yang memotivasi umat manusia dan sekali lagi menarik perhatian pada keinginan untuk mendapatkan persetujuan seperti yang diungkapkan Smith dalam Theory of Moral Sentiment. Ini adalah kutipan yang dikutip dari bukunya Adam Smith. Yang pertama, meskipun untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tubuh, manfaat kekayaan lahiriah pada awalnya direkomendasikan kepada kita. Namun, kita tidak dapat hidup lama di dunia tanpa menyadari bahwa kita dihormati oleh orang yang sederajat, dihargai, dan dihargai oleh kita. Hidup di dalamnya sangat bergantung pada sejauh mana kita memiliki, atau seharusnya memiliki keunggulan-keunggulan ini. Keinginan untuk menjadi objek yang tepat dari penghormatan ini untuk layak dan memperoleh penghargaan dan kedudukan di antara yang sederajat dengan kita. Barangkali ada keinginan kita yang paling kuat dan keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan menjadi jauh lebih menggairahkan dan jengkel. Dengan keinginan ini dibandingkan dengan memenuhi segala kebutuhan dan kenyamanan tubuh yang selalu mudah didapat. Kita lanjutkan kalimat dari Profesor Brown. Seperti yang telah dicatat Smith di awal bukunya, keuntungan yang kami usulkan melalui tujuan besar kehidupan manusia yang kami sebut memperbaiki kondisi kita adalah untuk diamati, diperhatikan dengan simpati, rasa puas diri, dan persetujuan. Smith menyadari bahwa mengejar tempat dan kekayaan adalah dorongan dasar manusia yang terkait dengan keinginan untuk memperbaiki kondisi kita. Sebuah keinginan yang meskipun secara umum tenang dan tidak memihak, datang bersama kita sejak dalam rahim dan tidak pernah meninggalkan kita sampai kita meninggal ke dalam kubur. Sebuah dorongan yang melibatkan industri yang tak henti-hentinya dan pengorbanan yang didukung oleh persetujuan dari rekan-rekan kita, kebiasaan ekonomi, industri, kebijaksanaan, perhatian dan penerapan pemikiran pada umumnya diharapkan dikembangkan dari motif-motif yang mementingkan diri sendiri dan pada saat yang sama dianggap sebagai sifat-sifat yang sangat terpuji yang patut dihargai dan disetujui oleh setiap orang. Oleh karena itu, lanjutannya, penghargaan tertinggi yang secara alamiah dihargai oleh semua orang atas ketekunan yang mantap dalam praktik berhemat, ketekunan dan penerapan, meskipun tidak ditujukan pada tujuan lain selain perolehan kekayaan. Dia menambahkan bahwa kesadaran akan persetujuan dan penghargaan yang pantas inilah yang mampu mendukung agen dalam jangka waktu perilaku ini. Karena biasanya kesenangan yang kita nikmati 10 tahun karenanya tidak terlalu menarik minat kita dibandingkan dengan apa yang telah kita lakukan. Kita mungkin menikmati hari ini. Smith mengembangkan tema ini dalam sebuah bagian yang ditambahkan ke Theory of Moral Sentiment edisi ke-6. Dalam kemantapan ketekunan dan kehematannya, dalam pengorbanannya yang terus-menerus atas kemudahan dan kenikmatan saat ini, demi harapan akan kemudahan dan kenikmatannya yang lebih besar di masa yang lebih jauh, namun lebih bertahan lama. Orang yang bijaksana selalu didukung dan dihargai dengan persetujuan penuh dari penonton yang tidak memihak, dan dari perwakilan penonton yang tidak memihak pria di dalam dada. Teori Moral of Sentiment. Tidak sulit untuk melihat dalam argumen ini sebuah antisipasi terhadap keprihatinan modern terhadap faktor-faktor sosiologis, karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi perilaku ekonomi atau bahkan sebuah antisipasi. Betapapun sederhananya, semacam hipotesis siklus hidup di mana perilaku individu secara aktif berupaya untuk memperbaiki kehidupannya. Kondisi ini mula-mula didominasi oleh sikap berhemat sebelum menikmati konsumsi berlebihan, yang merupakan kemungkinan hasil kesuksesan. Oh, saya kira bakal panjang banget ternyata. 4, 5, 6, 7. Ada 8 lembar, tapi akan kita baca semua. Ini dari tadi adanya, jadi dari kata pengantar ini dia menyatukan
tentang makroekonomi. Bahwa pada dasarnya makroekonomi itu biar bagaimanapun, dia itu dibentuk oleh manusia-manusia. Nah, manusia-manusia yang saling membentuk ini memiliki keinginan yang sama, tujuan yang sama, itulah yang membentuk makroekonomi. Jadi biar bagaimanapun, pembentuk makroekonomi adalah mikroekonomi. Sekarang kita masuk ke analisis periode dari makroekonomi. Secara formal, dapat dinyatakan bahwa tema statis dan dinamis yang terdapat dalam teori distribusi sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dilanjutkan pada buku kedua, dimensi statis atau lebih tepatnya dimensi jangka pendek, dibahas dalam upaya Smith untuk mengilustrasikan cara kerja perekonomian sebagai suatu sistem dalam konteks model yang semua besarannya diberi tanggal sebelum mempertimbangkan kinerja perekonomian. Perekonomian dari waktu ke waktu. Bidang-bidang analisis ini mungkin terlihat saling berkaitan, namun keduanya juga berkaitan dengan perlakuan sebelumnya terhadap harga dan distribusi. Kita mungkin akan menangani permasalahan ini secara bergantian. Analisis Smith mengenai arus melingkar dapat dilihat sebagai pengembangan langsung dari hasil-hasil tertentu yang telah dinyatakan sehubungan dengan teori harga. Pertama-tama, perlu diingat bahwa biaya produksi ditanggung oleh mereka yang menciptakan barang dagangan, sehingga menyediakan alat pertukaran bagi individu. Oleh karena itu, jika harga setiap barang dalam posisi equilibrium mencakup pembayaran-pembayaran yang dilakukan untuk sewa, upah, dan laba, sesuai dengan tingkat alamiahnya, maka demikian pula halnya dengan semua barang dagangan yang membentuk keseluruhan produksi tahunan negara tersebut. Tanah dan tenaga kerja di setiap negara diambil secara rumit. Atas dasar ini, Smith menyimpulkan bahwa keseluruhan harga atau nilai tukar dari produk tahunan tersebut harus dibagi menjadi 3 bagian yang sama dan dibagi-bagikan kepada penduduk yang berbeda. Jika untuk saat ini kita mengabaikan masalah distribusi, yaitu tingkat pendapatan tertentu antara sewa, upah, dan keuntungan, distribusi yang dimaksud ini di sini bukanlah distribusi barang manufaktur yang sudah jadi didistribusikan ke daerah mana, tapi distribusi modal. Nah, ini saya sudah bahas ini di video sebelumnya. Jadi modal itu larinya kemana aja gitu. Yaitu tingkat pendapatan tertentu antara sewa, upah, dan keuntungan. Hasil yang ingin dicapai Smith dapat dinyatakan melibatkan hubungan antara output agregat dan pendapatan agregat. Dalam kata-katanya sendiri, pendapatan kotor seluruh penduduk suatu negara besar mencakup seluruh hasil tahunan dari tanah dan tenaga kerja mereka. Tanah dan tenaga kerja. Mungkin yang dimaksud di sini adalah PDB, cuma PDB sekarang kan perhitungannya sudah kompleks gitu. Jadi tidak lagi mengikuti kerangka ini. Tapi mungkin karena ini ekonomi klasik gitu, jadi pada saat itu Adam Smith di sini mengajukan untuk menghitung PDB adalah dari sewa tanah dan tenaga kerja. Ya, hanya ada dua itu. Jelaslah bahwa tingkat pendapatan tertentu yang diciptakan oleh tingkat output agregat tertentu mewakili kekuatan untuk membeli barang-barang yang tersedia bagi semua anggota masyarakat besar. Smith kemudian mengamati bahwa tingkat daya beli ini akan dibagi menjadi dua dana, konsumsi dan tabungan. Faktanya, Smith tidak memberikan penjelasan formal mengenai kekuatan-kekuatan yang akan menentukan distribusi aktual pendapatan agregat atau daya beli antara kedua penggunaan ini pada suatu titik waktu tertentu. Konsumsi dan tabungan. Ada, pada akhirnya nanti akan ada investasi juga di sana. Jadi ada konsumsi, ada tabungan, ada investasi. Dalam teori ekonomi gitu, ketika seseorang berhenti bekerja, dia akan tetap mengkonsumsi sesuatu. Jadi basically, walaupun dia berhenti untuk menghasilkan, dia akan tetap menghabiskan sejumlah dana gitu untuk dia tetap bisa melanjutkan hidupnya. Sedangkan berbeda dengan tabungan gitu. Jika dia berhenti bekerja, kemungkinan besar dia akan berhenti menabung. Nantinya akan ada faktor lain juga, ada investasi di sini. Oleh karena itu, masalah menyeimbangkan masa depan dengan kenikmatan saat ini tampaknya sangat relevan bagi kelompok wirausaha. Kelompok-kelompok yang fungsi dan tujuannya membuat mereka cenderung berhemat, setidaknya ketika aktif terlibat dalam mengejar kekayaan. Ya.
Namun, Smith mengklarifikasi permasalahan yang dipertimbangkan dari sudut pandang pengeluaran. Misalnya, ia mencatat bahwa proporsi pendapatan tahunan yang dialokasikan untuk dikonsumsi, jika dianggap kompleks oleh semua kelompok, akan digunakan untuk membeli komoditas yang bersifat mudah rusak atau tahan lama. Ia juga mencatat bahwa jenis pengeluaran ini dapat melibatkan pembelian jasa. Jasa-jasa yang tidak memberikan sumbangan langsung terhadap keluaran tahunan barang-barang secara fisik sehingga tidak dapat dikatakan memberikan sumbangan terhadap tingkat pendapatan yang terkait dengannya. Smith secara formal menggambarkan pekerjaan seperti itu sebagai tidak produktif. Pekerjaan dalam bidang jasa dianggap Smith tidak produktif. Apa argumennya gitu? Karena jasa saya kira juga pada akhirnya kita menganggap bahwa itu adalah satu bidang usaha yang produktif juga gitu. Tapi apa argumennya? Di sini belum dituliskan. Kita lanjut dulu. Namun tidak menyangkal bahwa layanan seperti itu bermanfaat. Iya, iya, bermanfaat benar. Tapi tidak produktif. Misalnya, ia menyatakan bahwa jasa pemain, badut, penyanyi opera, dan musisi mempunyai nilai tertentu karena merupakan sumber kepuasan bagi mereka yang membayarnya. Ia juga menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan dibayar melalui pajak mempunyai nilai karena masyarakat tidak dapat hidup tanpanya. Akan tetapi, semua pelayanan tersebut menurut definisinya tidak produktif. Yang berdaulat dengan semua perwira baik keadilan maupun perang yang bertugas di bawahnya. Seluruh angkatan darat dan laut adalah buruh yang tidak produktif. Mereka adalah pelayan masyarakat dan dipelihara oleh sebagian dari hasil tahunan industri orang lain. Hmm, ya, ya. Maksudnya tidak produktif karena dia tidak memproduksi sesuatu, memproduksi satu barang real gitu. Oke. Walaupun Adam Smith juga tadi mengatakan bahwa itu bermanfaat biar bagaimanapun. Berkenaan dengan penghematan, Smith mengidentifikasikan dua sumber dan dua kegunaan. Misalnya, ia mengidentifikasi kepentingan agraria, perdagangan, dan manufaktur sebagai kelompok di mana pemiliknya sendiri yang menggunakan modalnya sendiri. Berbeda dari kepentingan uang yang dapat meminjamkan baik untuk tujuan konsumsi atau produksi. Bunga didefinisikan sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas keuntungan yang dapat diperolehnya dengan menggunakan uang tersebut. Sebagian dari keuntungan itu secara alami menjadi milik peminjam yang menanggung resiko dan bersusah payah memanfaatkannya, dan bagiannya kepada pemberi pinjaman yang memberinya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ini. Bahkan sampai saat ini saya masih belum menemukan. Ini kalau kita masuk ke teori hukum Islam gitu, bahwa bunga pinjaman itu dikategorikan sebagai riba. Jika ada yang mengatakan bahwa dengan argumen begini, dengan argumen bahwa riba itu karena memberatkan si peminjam. Orang yang meminjam uang karena dia harus membayar uang tersebut lebih banyak daripada yang dia pinjam. Saya kira saya kira argumen tersebut masih kurang tepat. Argumen tersebut masih kurang tepat. Karena biar bagaimanapun, jika tidak ada keuntungan yang diberikan kepada orang yang memberikan jasa meminjam uang ini, maka tidak akan ada orang yang mau melakukannya. Kan begitu. Bahkan jika kita menjanjikan sesuatu melebihi daripada apa yang kita pinjam, itu sudah masuk dalam kategori riba di situ. Nah, ini yang kompleks. Pada akhirnya argumen yang simple tadi, karena itu memberatkan si peminjam, itu kan menjadi berlawanan. Nah, terus kalau misalkan nggak dikasih keuntungan nih, yang meminjamkan uang tidak diberikan keuntungan, itu kan memberatkan orang yang memberi pinjaman. Lah terus ngapain orang itu ngasih pinjaman gitu? Sudah ada resiko di sana gitu kan. Nah, dalam hal ini bunga dianggap sebagai bunga adalah biaya jasa yang diberikan oleh si peminjam uang, si debitur kepada kreditur, kepada si peminjam uang
karena telah memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Ah, itu dia dalam dalam kerangka ini. Tapi nanti saya ingin menggali dulu lebih dalam gitu. Saya pikir kenapa riba itu dilarang, itu saya belum ketemu karena saya pikir si peminjam uang, si kreditur itu tidak dirugikan. Saya kira tidak dirugikan, tapi walaupun begitu tetap dilarang dalam ekonomi Islam. Smith melanjutkan dengan berpendapat bahwa pengurus atau pengusaha yang terlibat dalam pertanian, manufaktur, atau perdagangan dapat menggunakan sumber daya mereka sendiri atau meminjam untuk tujuan produktif dan membagi modal mereka menjadi dua kategori. Yang keduanya mengingatkan pada ajaran fisiokratis. Modal tetap didefinisikan sebagai bagian dari tabungan yang digunakan untuk membeli mesin yang berguna atau untuk meningkatkannya, misalnya kekuatan produktif tanah. Ciri khasnya adalah penciptaan barang dan keuntungan akhirnya diperoleh dengan menggunakan dan mempertahankan kepemilikan atas tanah. Barang investasi yang terlibat, modal beredar didefinisikan sebagai bagian dari tabungan yang digunakan untuk membeli barang-barang investasi selain peralatan tetap seperti tenaga kerja atau bahan mentah. Ciri khasnya adalah bahwa orang-orang tersebut diproduksi dengan berpisah sementara dengan dana yang digunakan. Smith menggunakan 3 poin dalam konteks diskusi. Poin pertama, setiap kapital tetap berasal dari dan perlu didukung terus-menerus oleh suatu kapital yang besar, yang beredar. 2, tidak ada kapital yang tetap yang dapat menghasilkan pendapatan apapun kecuali melalui kapital yang beredar. 3, pekerjaan yang berbeda memerlukan proporsi yang sangat berbeda pula antara kapital tetap dan kapital beredar yang digunakan di dalamnya. Kita bahas satu poin per poin. Itu ada 3 poin. Yang pertama, setiap kapital tetap berasal dari dan perlu didukung terus-menerus oleh suatu kapital yang beredar. Setiap modal berasal dari dan perlu didukung terus-menerus oleh suatu modal yang beredar. Oke, paham. Satu permodalan, saya ambil gambaran seperti saham aja, gitu. Jika suatu perusahaan menginginkan untuk mendapatkan modal, maka dia masuk ke bursa saham, gitu. Lah terus, siapa orang yang memberikan modal, memberikan sejumlah dana untuk memberikan modal kepada si perusahaan baru ini? Yaitu adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari perusahaan yang sebelumnya. Misal dia sudah investasi di perusahaan A dan dia mendapatkan keuntungan berupa dividen dari perusahaan A tersebut, dan lalu dia membelanjakan kembali keuntungannya untuk berinvestasi di perusahaan B, adalah perusahaan yang baru. Nah, berarti dari sini melalui itu setiap kapital, setiap modal berasal dari dan didukung terus-menerus oleh kapital yang beredar. Modal yang sudah ada di situ menghasilkan keuntungan dan lalu keuntungan itu dijadikan modal kembali. Poin kedua, tidak ada kapital tetap yang menghasilkan pendapatan apapun kecuali melalui kapital yang beredar. Tidak ada modal tetap yang dapat menghasilkan pendapatan apapun kecuali melalui kapital yang beredar. Tidak ada modal tetap. Tidak ada permodalan tetap yang dapat menghasilkan pendapatan apapun kecuali melalui kapital modal yang beredar. Oke. Dari sini, gambarannya seperti ini. Ada dua perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah perusahaan, anggap saja baju. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan sepatu. Nah, perusahaan A adalah perusahaan baju, perusahaan B adalah perusahaan sepatu. Modal yang telah ditanamkan kepada perusahaan A untuk memproduksi sekian baju akan menjadi upah. Nah, upah dari pekerja yang bekerja di perusahaan baju akan membelanjakan upahnya untuk membeli barang, semisal dalam hal ini adalah sepatu dari perusahaan B. Maka begitu juga sebaliknya. Jadi upah yang didapatkan dari
eh, pekerja yang bekerja di perusahaan B digunakan untuk membeli baju dari perusahaan A. Jadi modal yang ditanamkan di perusahaan A dan perusahaan B bisa berkembang dan tumbuh karena ada perputaran modal di bawahnya. Nah, kenapa bisa argumen begitu? Untuk memahami ini, kenapa saya menggunakan argumen itu? Karena distribusi modal di video sebelumnya itu mengaitkan tentang tiga hal. Yang pertama adalah upah tenaga kerja, yang kedua adalah keuntungan, yang ketiga adalah sewa. Nah, tiga-tiganya ini bisa digunakan untuk berbelanja pada perusahaan B. Yang pertama dari tenaga kerjanya. Jika si tenaga kerja mendapatkan sejumlah uang, yang itu adalah uang kerjanya dia, gajinya dia, dibelikan sepatu di perusahaan B. Atau si pengusaha yang telah mendapatkan keuntungan, juga dia bisa membeli sepatu dari perusahaan B. Atau si sewa, ketika si pengusaha perusahaan A ini memiliki sebidang tanah, dia menyewa sebidang tanah kepada orang lain, maka orang lain yang mendapatkan uang sewanya bisa berbelanja di perusahaan B. Maka melalui sudut pandang itu, kita bisa pahami bahwa tidak ada kapital tetap yang dapat menghasilkan pendapatan apapun kecuali melalui kapital yang beredar. Artinya antara modal dari perusahaan A dan modal dari perusahaan B, mereka sama-sama saling membutuhkan permodalan di berbagai sektor. Jadi, dengan begitu mereka saling melengkapi. Uang yang mereka dapatkan itu adalah pendapatan untuk orang lain. Artinya gini, uang yang kita belanjakan itu adalah pendapatan bagi orang lain. Jika saya berhenti belanja, maka orang lain juga berhenti mendapatkan pendapatan dari saya. Bayangkan jika itu terjadi secara bersamaan di satu wilayah, orang-orang berhenti untuk belanja secara bersamaan di suatu wilayah, maka akibatnya multiplier efeknya tidak ada modal yang dapat bergerak di sana. Artinya tidak ada pengusaha pada akhirnya. Jika tidak ada pengusaha, maka tidak ada pekerja. Jika tidak ada pekerja, tidak ada pendapatan, tidak ada barang yang diproduksi. Itu artinya perekonomian ini, gimana cara menjelaskannya? Dia tuh bergerak tidak sendiri-sendiri, tapi secara bersamaan, berjalan bersama-sama gitu, bergerak secara bersama-sama. Kita lanjut ke poin ketiga. Pekerjaan yang berbeda memerlukan proporsi yang sangat berbeda pula antara kapital tetap dan kapital beredar yang digunakan di dalamnya. Pekerjaan yang berbeda memerlukan proporsi yang sangat berbeda antara kapital tetap dan kapital beredar yang digunakan di dalamnya. Saya kira penjelasan saya tadi yang panjang tentang poin kedua itu juga bisa digunakan untuk membahas poin ketiga ini, bahwa setiap pekerjaan dari perusahaan A, pekerjaan dari perusahaan B, pekerjaan dari perusahaan C, mereka saling berkaitan gitu. Lanjut. Meskipun poin-poin ini penting, poin-poin ini menjadi semakin penting ketika Smith melanjutkan ke tahap berikutnya dalam argumennya, pengembangan versinya tentang arus melingkar yang sekali lagi mengikuti arahan fisiokratis. Ia menguji fungsi sistem dalam jangka waktu tertentu dengan mengambil sistem perekonomian secara keseluruhan. Smith menyarankan bahwa total persediaan masyarakat dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, bagian dari total persediaan yang dicadangkan untuk konsumsi negara segera dan yang dimiliki oleh seluruh konsumen, kapitalis, buruh, pemilik, yang mencerminkan pembelian yang dilakukan pada periode waktu sebelumnya. Ciri khas dari bagian total stok ini adalah bahwa ia tidak memberikan pendapatan kepada pemiliknya karena terdiri dari persediaan makanan, pakaian, perabot rumah tangga, dan lain-lain yang telah dibeli oleh konsumen yang tepat namun belum dibeli oleh konsumen yang tepat dikonsumsi seluruhnya. Kedua, ada bagian dari total saham yang dapat digambarkan sebagai modal tetap dan yang akan didistribusikan ke berbagai kelompok masyarakat. Bagian dari persediaan ini menurut Smith terdiri dari mesin-mesin berguna yang dibeli pada periode-periode sebelumnya, namun saat ini dipegang oleh para pengurus
yang bergerak di bidang manufaktur, jumlah bangunan yang berguna, dan tanah yang lebih baik yang dimiliki para petani dan pemilik kapitalis bersama dengan kemampuan yang diperoleh dan berguna dari seluruh penduduk wealth of nation, yaitu sumber daya manusia. Ketiga, ada bagian dari total saham yang dapat digambarkan sebagai modal yang beredar dan yang sekali lagi mempunyai beberapa komponen, yaitu komponen pertama, jumlah uang yang diperlukan untuk menjalankan proses sirkulasi dalam hubungan ini. Smith mengamati bahwa satu-satunya kegunaan uang adalah untuk mengedarkan barang-barang konsumsi melalui perbekalan, bahan-bahan, dan pekerjaan jadi, diperjualbelikan dan didistribusikan kepada konsumen yang berhak. Oleh karena itu, jumlah uang yang dapat digunakan setiap tahun di negara manapun harus ditentukan oleh nilai barang konsumsi yang diedarkan setiap tahun di negara tersebut. Komponen kedua, stok perbekalan dan produk pertanian lainnya yang tersedia untuk dijual pada periode berjalan namun masih berada di tangan petani atau pedagang. Komponen yang ketiga, persediaan bahan mentah dan barang dalam proses yang dimiliki oleh pedagang, pengurus atau kapitalis yang bergerak di sektor pertanian termasuk pertambangan dan lain-lain. Komponen keempat, persediaan barang-barang manufaktur, barang konsumsi dan investasi yang dihasilkan pada periode sebelumnya namun tetap berada di tangan pengurus dan pedagang pada awal periode yang diperiksa. Logika dari proses ini dapat dipresentasikan dengan baik dengan memisahkan aktivitas-aktivitas yang terlibat secara artifisial, mirip dengan model fisiokratis yang sudah dikenal Smith. Misalkan pada awal periode waktu yang dimaksud, kelompok kapitalis besar memiliki total penerimaan bersih yang diperoleh dari penjualan produk pada periode sebelumnya. Dan para pelaku pertanian membuka dengan mentransfer total sewa yang menjadi haknya pemilik tanah untuk penggunaan faktor tersebut saat ini. Pendapatan yang diperoleh akan memungkinkan pemilik untuk melakukan pembelian barang-barang konsumsi dan investasi yang diperlukan pada periode berjalan, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan stok barang-barang yang digunakan oleh para pengurus dan pedagang untuk melalui periode tersebut. Kedua, mari kita asumsikan bahwa para pengurus rumah tangga yang bekerja di kedua sektor tersebut bersamaan dengan kelompok pedagang meneruskan kepada buruh upahan isi dari dana upah, sehingga memberikan kelas sosioekonomi ini pendapatan yang dapat digunakan pada periode saat ini. Perlu dicatat dalam hubungan ini bahwa kelompok kapitalis mengirimkan dana kepada buruh upahan yang merupakan bagian dari tabungan mereka, sehingga dengan cara ini menyediakan pendapatan yang tersedia untuk konsumsi saat ini. Ketiga, para pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian dan manufaktur akan melakukan pembelian barang-barang konsumsi dan investasi satu sama lain melalui perantara perdagangan eceran dan grosir, sehingga menghasilkan serangkaian pengeluaran yang menghubungkan kedua sektor besar tersebut. Yang terakhir, proses sirkulasi dapat dilihat selesainya melalui pembelian yang dilakukan oleh masing-masing pengurus di sektor mereka masing-masing. Sekali lagi, pembelian-pembelian ini akan mencakup barang-barang konsumsi dan investasi. Dan dengan demikian, turut mengurangi persediaan barang-barang yang tersedia untuk dijual ketika masa pemeriksaan dimulai, dan merupakan bagian dari kapital beredar masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan poin-poin ini, kita dapat menggambarkan cara kerja sistem ini dalam bentuk serangkaian aliran di mana pendapatan uang yang diperoleh dalam bentuk sewa, upah, dan keuntungan ditukar dengan barang-barang sedemikian rupa sehingga melibatkan serangkaian penarikan modal bersirkulasi masyarakat. Seperti yang diungkapkan Smith, barang-barang konsumsi yang diambil dari stok yang ada mungkin akan habis seluruhnya dalam periode saat ini, digunakan untuk menambah stok yang dicadangkan untuk konsumsi segera, atau untuk menggantikan barang-barang yang lebih tahan lama, misalnya furnitur atau pakaian, yang telah mencapai akhir hidup mereka dalam periode yang sama. Begitu pula dengan pengurus, karena pembeliannya dapat menambah persediaan bahan mentah dan atau modal tetapnya atau mengganti mesin-mesin yang pada akhirnya rusak pada periode berjalan beserta bahan-bahan yang habis sebagai akibatnya. Aktivitas produktif saat ini dilihat dengan cara ini, arus sirkular dapat dilihat sebagai melibatkan pembelian yang mengambil barang-barang dari kapital yang beredar dalam masyarakat, yang pada gilirannya diimbangi dengan proses penggantian yang berkesinambungan berdasarkan produksi bahan-bahan dan barang-barang jadi yang pada saat ini, di mana kedua jenis produksi tersebut memerlukan penggunaan modal tetap dan modal kerja dari pengusaha perorangan, merupakan bagian penting dari argumen Smith bahwa semua sumber daya yang tersedia biasanya akan digunakan. Pas panjang ini, baru saya ketemu poinnya. Eh, yang ingin digambarkan Smith sebenarnya sudah saya gambarkan tadi bahwa
Ekonomi itu berjalan secara beriringan gitu. Tidak bisa jika hanya membangun perusahaan A saja yang memproduksi baju, eee, lalu tidak ada yang memproduksi ini, memproduksi ini, memproduksi ini, karena perputaran tadi, perputaran. Jadi ada perusahaan A, ada perusahaan B, ada perusahaan C, ada perusahaan D. Masing-masing dari yang mendapatkan keuntungan di sini, apakah dari si pemilik tanah yang menyewakan tanahnya, ataukah dari si pemilik modal yang menyewakan modalnya dengan cara memberi bunga kepada si penyewa modal, ataukah kepada si pengusaha yang mendapatkan keuntungan, ataukah pada si pekerja yang mendapatkan gaji, uang yang mereka dapatkan ini dalam bentuk keuntungan ataupun gaji ataupun upah sewa, sewa atau apapun itu, uang ini akan kembali kepada perekonomian. Itu yang dimaksud dengan multiplier effect. Jadi eh, garis besarnya begini. Ada dua jenis pandangan perekonomian gitu. Yang pertama, pandangan tentang konsumsi. Jika kita meningkatkan konsumsi, angka konsumsi kita tingkatkan, maka orang-orang akan berbelanja lebih banyak, sehingga dengan orang-orang berbelanja lebih banyak, diharapkan produsen-produsen akan mendapatkan permintaan yang meningkat pula. Akhirnya mereka akan memproduksi lebih banyak daripada yang biasanya. Itu jika kita menggunakan pendekatan konsumsi. Ada pendekatan yang kedua adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi ini mereka tidak menyasar kepada si pembeli, tapi mereka menyasar pada si pelaku industri. Contohnya seperti pengusaha. Jika si pengusahanya diberikan pinjaman dengan bunga rendah, yang ada sekarang ini kan pinjaman kur gitu dengan bunga rendah. Jika si pengusaha diberikan pinjaman modal dengan bunga rendah, maka yang terjadi adalah pengusaha-pengusaha berbondong-bondong untuk menambah modalnya, sehingga dengan pengusaha menambah modalnya berarti secara bersamaan dia juga menambah tenaga kerja, menambah belanja belanja produksinya, eh, bahan dan lain-lain, sehingga itu akan menyebabkan multiplier effect pada perekonomian. Pada titik itu, berarti di sini ada dua garis. Garis yang pertama adalah garis konsumsi, garis yang kedua adalah garis produksi. Nah, yang dimaksud oleh Adam Smith di sini adalah garis produksi. Oke, ini panjang banget tadi soal. Selanjut, merupakan bagian penting dari argumen Smith bahwa semua sumber daya yang tersedia biasanya akan digunakan. Kita Di semua negara di mana terdapat keamanan yang cukup baik, setiap orang yang memiliki pemahaman yang sama akan berusaha menggunakan saham apapun yang dapat mereka miliki untuk mendapatkan kesenangan saat ini atau keuntungan di masa depan. Jika digunakan untuk memperoleh kesenangan saat ini, maka itu adalah persediaan yang disimpan untuk dikonsumsi segera. Jika ia gunakan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, maka ia harus memperoleh keuntungan tersebut dengan tinggal bersamanya atau dengan pergi darinya. Dalam satu kasus, ia merupakan kapital tetap. Dalam kasus lain, ia merupakan suatu kapital yang beredar. Seseorang pastilah benar-benar gila yang jika ada keamanan yang cukup, tidak menggunakan seluruh harta yang dimilikinya, apakah itu miliknya sendiri atau pinjaman orang lain, dengan salah satu dari ketiga cara tersebut. Smith menguraikan argumen ini dengan menarik perhatian pada poin bahwa perbedaan cara kelas wirausaha menggunakan modal mereka saling bergantung. Didefinisikan dengan cara ini. Suatu modal dapat digunakan dalam 4 cara berbeda. Pertama, dalam memproduksi produk-produk kasar setiap tahun yang diperlukan untuk penggunaan dan konsumsi masyarakat. Atau kedua, dalam pembuatan dan penyiapan produk kasar tersebut untuk segera digunakan dan dikonsumsi. Atau ketiga, dalam menyangkut produk-produk kasar atau produk-produk manufaktur dari tempat-tempat di mana produk-produk tersebut berlimpah ke tempat-tempat di mana produk-produk tersebut dibutuhkan. Atau yang terakhir, membagi bagian-bagian tertentu menjadi bagian-bagian kecil yang sesuai dengan permintaan sesekali dari mereka yang menginginkannya. Pengeluaran konsumen atas barang dagangan tentulah yang pada dasarnya menggantikan pengeluaran pihak yang menjual barang dagangan tersebut secara eceran. Seperti halnya modal. Pedagang eceran menggantikannya bersama dengan keuntungannya. Modal pedagang grosir yang darinya ia membeli barang-barang tersebut sehingga memungkinkan konsumen untuk membeli barang-barang dagangan tersebut untuk melanjutkan bisnis pada gilirannya.
Modal pedagang grosir menggantikan bersama dengan keuntungan mereka. Modal petani dan pengusaha pabrik yang ia beli produk kasar dan manufaktur yang ia jual, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk melanjutkan perdagangannya masing-masing. Pada saat yang sama, sebagian dari kapital pemilik pabrik digunakan sebagai kapital tetap dalam alat-alat perdagangannya dan menggantikan bersama dengan keuntungannya milik beberapa pengrajin lain yang membeli barang-barang itu. Sebagian dari kapital beredarnya digunakan untuk membeli bahan-bahan dan menggantikannya dengan keuntungan, kapital para petani dan penambang yang ia beli. Namun, sebagian besar darinya selalu, baik setiap tahun ataupun dalam jangka waktu yang lebih singkat, dibagikan kepada berbagai pekerja yang ia pekerjakan. Tentu saja, petani juga menjalankan fungsi serupa dan timbal balik dalam sektor manufaktur. Tadi kita membahas tentang analisis periode. Sekarang masuk ke sumber pertumbuhannya. Nah, tadinya di analisis periode itu kita membahas mengenai bagaimana dalam satuan massa dihitung perputaran perekonomian tadi. Tapi kita tidak menghitung menggunakan angka. Yang dihitung di sana ialah imajinasinya Adam Smith gitu. Bahwa dalam satu periode produksi, setiap poinnya, setiap titiknya itu saling berpengaruh, saling berkaitan dengan produksi yang berbeda, dengan tempat produksi yang berbeda. Jika di satu wilayah ada produksi barang A, di wilayah serupa, di pabrik yang berbeda, itu memproduksi barang B. Nah, dia menghitung berdasarkan satu periode. Nanti setelah periode ini, nanti lanjut ke periode selanjutnya, lalu lanjut lagi ke periode selanjutnya. Jika capital expenditure dan capex dan OPEX-nya, operational expenditure-nya juga terus-menerus diinvestasikan di satu wilayah tersebut, maka akan terbentuk model compounding gitu. Jadi seperti bola salju yang turun dari atas bukit gitu, lama-kelamaan bolanya dari kecil menjadi besar, 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 dan terus membesar. Nah, setiap periode pembesarannya itulah yang dihitung secara imajinatif. Mungkin nantinya ketika kita masuk ke dalam bukunya, dia sudah masuk ke teks aslinya Adam Smith, di sana akan mulai dibahas. Sekarang kita membahas teori ekonomi makro tapi dari sumber pertumbuhannya. Dalam memilih untuk mengkaji cara kerja perekonomian selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun, Smith memberikan modelnya karakter statis yang luas meskipun model tersebut jelas mencakup dimensi waktu. Pada saat yang sama, Smith tidak berusaha merumuskan kondisi keseimbangan seperti yang dilakukan oleh Quesney untuk model tersebut. Setidaknya dalam arti bahwa ia tidak mencoba untuk mengembangkan argumen yang menggunakan asumsi-asumsi tersebut yang bersifat kuantitatif sebagai sarana untuk menunjukkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum jangka waktu berikutnya. Dapat dibuka berdasarkan syarat-syarat yang sama dengan yang berlaku dalam jangka waktu yang sebenarnya diperiksa. Memang benar, kurangnya perhatian Smith bukan pada makrostatis, namun pada equilibrium makrostatis. Sampai batas tertentu ditunjukkan oleh penyisihan yang dibuat untuk fakta bahwa barang-barang terpakai pada tingkat yang berbeda-beda yang menunjukkan bahwa pasti ada variasi dalam hal ini tingkat penggantian. Dalam menghadapi arus, Smith juga tidak menyatakan bahwa tingkat output yang dicapai selama periode tertentu akan cukup untuk menggantikan barang-barang yang digunakan selama periode tersebut. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa tingkat output yang dicapai pada suatu tahun kemungkinan besar akan melebihi tingkat sebelumnya. Sebuah pengingat penting bahwa perhatian utama Smith adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini, Smith mencatat bahwa produk tahunan dari tanah dan tenaga kerja suatu negara dapat ditingkatkan nilainya tidak dengan cara lain, namun dengan meningkatkan jumlah pekerja produktifnya atau kekuatan produktif dari para pekerja yang memiliki sebelum dipekerjakan. Smith juga mengamati bahwa kedua sumber peningkatan output di atas memerlukan modal tambahan yang dicurahkan untuk meningkatkan ukuran dana upah atau untuk pembelian mesin dan instrumen yang memfasilitasi dan mempersingkat tenaga kerja, sebuah modal tambahan yang hanya dapat diperoleh melalui tabungan bersih. Dengan apa yang ditabung oleh orang yang hemat, ia tidak hanya membiayai sejumlah tambahan tenaga kerja produktif untuk tahun itu atau tahun berikutnya, namun seperti pendiri rumah pekerja umum, ia menciptakan suatu dana abadi untuk memelihara jumlah pekerja yang setara, nomor di semua waktu yang akan datang. Dapat diamati bahwa
penghematan bersih yang dicapai selama satu periode tahunan akan menghasilkan output dan pendapatan yang lebih tinggi, di mana pendapatan dan output tersebut tersedia selama periode yang diteliti. Argumennya dapat diperluas dari poin ini, yaitu bahwa tingkat output dan pendapatan yang lebih tinggi yang diperoleh pada satu tahun memungkinkan untuk mencapai tingkat tabungan dan investasi yang lebih tinggi lagi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga menghasilkan peningkatan output dan mendapatkan pendapatan lebih lanjut. Setelah dimulai, proses akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai proses yang menghasilkan sendiri, self-generating, dan menunjukkan bahwa aliran Smith harus dianggap sebagai sebuah spiral yang dimensinya akan bervariasi karena variasi dalam tingkat penggantian komoditas, dan bukan sebagai sebuah proses yang berputar-putar, lingkaran dengan dimensi tertentu. Hal ini memang menjadi beban argumen Smith di buku 2, sebuah fakta yang membantu menjelaskan beberapa tema yang berulang. Pertama, Smith sering berargumentasi bahwa penghematan bersih akan selalu mungkin terjadi pada periode tahunan. Berapapun yang ditabung seorang dari pendapatannya, ia menambah modalnya dan menggunakannya untuk mempertahankan sejumlah tangan produktif tambahan atau memungkinkan orang lain untuk melakukan hal tersebut dengan meminjamkannya kepadanya dengan suatu bunga, yaitu untuk satu jangka waktu tertentu, bagian dari keuntungan, sebagaimana modal seseorang hanya dapat ditingkatkan dengan apa yang ia simpan dari pendapatan tahunannya atau keuntungan tahunannya. Demikian pula modal suatu masyarakat yang sama dengan modal semua individu yang membentuknya hanya dapat ditingkatkan dalam jumlah yang sama dengan cara yang sama. Kedua, Smith menekankan bahwa kekikiran dengan meningkatkan dana yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tangan-tangan produktif cenderung meningkatkan jumlah tangan-tangan yang pekerjaannya menambah nilai benda yang dianugerahkan. Oleh karena itu, hal ini cenderung meningkatkan nilai tukar tanah dan tenaga kerja suatu negara. Hal ini menggerakkan sejumlah tambahan industri yang memberikan nilai tambah pada produk tahunan. Smith menyarankan, yang ketiga, dalam bagian yang mengingatkan pada Turgot bahwa tabungan yang pernah dihasilkan akan selalu digunakan untuk membeli barang-barang investasi, seperti modal tetap, atau untuk mempekerjakan sejumlah tambahan tenaga kerja produktif, yaitu modal yang beredar. Apa yang ditabung setiap tahun dikonsumsi secara teratur seperti yang dibelanjakan setiap tahun dan juga hampir dalam waktu yang sama, tapi dikonsumsi oleh sekelompok orang yang berbeda. Tema dasar Smith adalah bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada akumulasi modal, dan ia melanjutkan dari titik ini dengan menarik perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi lajunya. Sengaja saya baca panjang dulu baru nanti saya komentari di akhir. Karena jika saya komentari di tengah, sebenarnya ini masih satu gagasan gitu. Masih satu gagasan. Karena jika saya potong di tengah nantinya malah membingungkan. Bahkan bisa jadi membingungkan saya sendiri gitu sebagai pembaca. Oke, jadi gagasan Adam Smith ini kan berbeda dengan sekarang. Gagasan Adam Smith tentang pertumbuhan ekonomi, bahwa Adam Smith juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi gagasan Adam Smith itu berbeda dengan gagasan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang. Saya jelaskan dulu kondisi sekarang. Sekarang pertumbuhan ekonomi itu didominasi oleh hutang. Artinya begini, karena dulunya di zaman Adam Smith ini belum hutang itu prosesnya belum masif gitu. Karena pada saat itu uang juga masih bukan dalam bentuk uang fiat, tapi memang beneran uang yang emas ataupun perak. Benar-benar uang yang ditambang gitu. Maka dari situ Adam Smith berpikir bahwa jika seseorang mendapatkan, misal dalam satu tahun dia mendapatkan uang sebesar anggap 100 juta, dan lalu dia mengkonsumsinya dalam satu tahun kurang dari 100 juta, misal dia mengkonsumsi hanya 50 juta, mungkin lebih mudahnya 60 juta, berarti 5 juta setiap tahun dikonsumsi, maka dia mendapatkan penghematan sebesar 40 juta. Nah, uang 40 jutanya ini itu bisa digunakan untuk menambah pendapatannya di tahun selanjutnya. Jadi di tahun ini dia mendapatkan pendapatan sebesar 100 juta, tapi dia hanya menghabiskan sebesar 60 juta, lalu ada sisa 40 juta. Di tahun selanjutnya, uang 40 juta ini setelah dia investasikan, dia tabung, investasikan dalam bentuk produksi, ataupun orang lain yang memproduksi, dia mengambil keuntungannya saja. Contoh misal dia membeli saham dan lalu mendapatkan dividen dari saham itu, atau dia meminjamkan uangnya sebesar 40 juta ini kepada orang lain, dan dengan meminjamkan itu, maka dia mendapatkan upah berupa bunga.
Maka uang 40 juta ini tadi itu mendapatkan penghasilan tambahan misal sebesar 120 juta di tahun selanjutnya. Di tahun ini dia mendapatkan uang 100 juta, dia makan 60 juta, disimpannya 40 juta, uang 40 juta diinvestasikannya, dan lalu di tahun selanjutnya dia karena investasi sebesar 40 juta itu, maka di tahun selanjutnya dia mendapatkan uang tidak lagi 100 juta tapi 120 juta. Nah, ini tadi, di tahun kedua dia dapat uang 120 juta, dia makan hanya 60 juta, maka ada dapat 60 juta untuk bisa ditabung dan diinvestasikan, dan itu lagi diinvestasikannya lagi. Nah, untuk bisa memahami ini lebih gamblang, maka kita perlu mempelajari tentang compound interest gitu. Yang saya singgung sebelumnya, itu kelipatan, terus menerus melipatkan keuntungan, sisa keuntungan itu. Nah, Adam Smith menumpukan pertumbuhan ekonomi pada konsep itu. Bayangkan jika itu dilakukan oleh setiap warga negara, maka berapa besar kapital yang bisa dimiliki oleh satu negara. Ya, walaupun tidak dimiliki oleh negaranya, tapi dimiliki oleh swastanya. Nah, itu tadi. Kita lanjut tingkat pertumbuhan. Kita masih di makroekonomi. Pertama, Smith menunjuk pada kejadian kegagalan komersial ketika mengamati bahwa setiap proyek yang tidak bijaksana dan gagal di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, perdagangan, atau manufaktur cenderung mengurangi dana yang diperuntukkan bagi pemeliharaan tenaga kerja produktif. Kedua, ia menyoroti bahwa dukungan aset produktif, misalnya modal tetap, harus menyerap sebagian tertentu dari sumber daya yang tersedia, mengurus suatu pabrik besar, dan mempekerjakan 1.000 orang setahun untuk pemeliharaan mesinnya. Jika ia dapat mengurangi biaya ini menjadi 500, dengan sendirinya akan mempekerjakan 500 lainnya dalam membeli sejumlah bahan tambahan untuk dikerjakan oleh sejumlah pekerja tambahan. Ketiga, ia memperhatikan kelebihan uang kertas, mesin-mesin, dan alat-alat perdagangan dan sebagainya yang membentuk kapital tetap mempunyai kemiripan dengan bagian dari kapital beredar yang berupa uang, bahwa setiap penghematan dalam biaya pembangunan dan pemeliharaan mesin-mesin ini yang tidak mengurangi kekuatan produktif tenaga kerja merupakan peningkatan pendapatan masyarakat. Jadi setiap penghematan dalam rangka pengumpulan dan pemeliharaan bagian kapital yang berupa uang merupakan suatu perbaikan yang sama persis. Sampai sini saya stop dulu sedikit. Berarti yang dimaksud tentang kapital tetap dan kapital bergerak. Kapital tetap itu adalah modal yang sudah dibelikan barang-barang, misal mesin, pabrik, tanah, bangunan. Nah, sedangkan ada kapital bergerak yaitu dalam bentuk uang. Mungkin surat-surat berharga juga masuk gitu. Artinya liquid. Dia menambahkan bahwa apabila kertas digantikan dengan uang emas dan perak, jumlah bahan-bahan, alat-alat, dan pemeliharaan yang dapat disuplai oleh seluruh kapital yang beredar dapat ditingkatkan dengan seluruh nilai emas dan perak yang dahulu digunakan dalam pembelian mereka. Selain itu, Smith mencatat bahwa laju pertumbuhan akan dipengaruhi oleh sejauh mana sumber daya digunakan untuk mendukung tenaga kerja yang produktif dibandingkan tenaga kerja yang tidak produktif. Menurut sebagai proporsi yang lebih kecil atau lebih besar, dalam satu tahun digunakan untuk memelihara tangan-tangan yang tidak produktif. Semakin banyak alasan dalam satu kasus dan semakin sedikit pada yang lain akan tetap produktif, dan hasil tahun berikutnya akan lebih besar atau lebih kecil. Seluruh hasil tahunan kecuali produksi spontan bumi yang merupakan hasil kerja produktif. Di tempat lain, Smith menarik perhatian pada besarnya sektor pemerintah karena keseluruhan atau hampir seluruh pendapatan masyarakat di sebagian besar negara digunakan untuk memelihara tangan-tangan yang tidak produktif. Eh, Sebenarnya kalau dimaknai terdengar kejam sih, lumayan. Jadi pada titik ini Adam Smith, ada orang-orang yang tidak menghasilkan lebih banyak daripada yang dia butuhkan untuk hidup, dan itu dibantu oleh pemerintah. Dan pemerintah ini mendapatkan uang dari orang-orang yang produktif, menghasilkan lebih banyak daripada yang dia butuhkan untuk hidup. Dengan cara membayar pajak kepada pemerintah, dan lalu uang pajak ini digunakan untuk mensubsidi, membantu orang-orang yang menghasilkan lebih sedikit daripada apa yang dia butuhkan untuk bertahan hidup.
Makanya kata-kata ini lumayan kejam sih kalau misalkan ini. Prinsip-prinsip dasar yang baru saja dikemukakan membawa Smith untuk menyempurnakan argumennya dengan menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan juga akan dipengaruhi oleh bidang investasi di mana suntikan modal tertentu diterapkan. Lebih khusus lagi, Smith berpendapat bahwa 4 bidang investasi utama yang disebutkan dalam penjelasan aliran akan mendukung secara langsung atau tidak langsung jumlah tenaga kerja produktif yang berbeda-beda. Misalnya, pengecer menggantikan stok pedagang yang menjadi tempat ia membeli barang, sehingga mendukung sejumlah tenaga kerja produktif, meskipun pengecer itu sendiri mungkin satu-satunya pekerja produktif yang dipekerjakan secara langsung. Dengan cara yang sama, pedagang grosir menggantikan modal para petani dan pedagang yang berbisnis dengan mereka, dan yang dengannya ia membeli produk-produk kasar. Maksudnya produk-produk kasar ini bahan-bahan setengah jadi dan manufaktur yang ia jual. Dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk melanjutkan perdagangan mereka masing-masing, baik secara tidak langsung maupun langsung. Pedagang grosir menyokong lebih banyak tangan produktif dibandingkan pengecer. Smith melangkah lebih jauh dengan mencatat bahwa berbagai jenis perdagangan grosir akan memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap pemeliharaan tenaga kerja produktif di tingkat domestik. Dalam kaitan ini, ia menegaskan bahwa perdagangan konsumsi dalam negeri lebih diutamakan karena hanya berfungsi untuk menggantikan modal dalam negeri. Perdagangan konsumsi luar negeri menduduki peringkat kedua karena pertukaran barang dalam negeri dengan barang luar negeri setidaknya menggantikan sebagian modal dalam negeri. Perdagangan tercatat diadakan untuk menggantikan modal asing saja dan dengan demikian memberikan kontribusi terbatas pada industri dalam negeri. Ini kritik Adam Smith apabila jika dia membayangkan bahwa seandainya semua hal itu diproduksi di luar negeri dan kita hanya berdagang di dalam negeri. Artinya kontribusi dari perdagangan itu sudah pasti tidak cukup untuk memberi makan seluruh orang di dalam negeri. Misal, contoh, barang dari Cina itu datang ke sini, yang buat orang Cina sana, yang bekerja untuk membuat satu barang tersebut orang Cina sana, lalu barang itu dibawa ke Indonesia dan Indonesia hanya kebagian menjualnya saja. Nah, menjual suatu barang itu berbeda dengan memproduksi suatu barang. Perbedaannya di mana? Jika memproduksi, sudah pasti orang yang memproduksi ini menggunakan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan jika hanya orang yang menjualnya saja. Maka jika satu satu perekonomian hanya bertumpu pada perdagangan saja untuk menghidupi masyarakatnya, menurut Adam Smith ini akan memberatkan. Artinya kalau perdagangan di sini berarti jasanya saja. Nah, jasa tadi kalau kita ambil kalimat yang sebelumnya bahwa jasa menurut Adam Smith ini kurang produktif, tidak seproduktif manufaktur. Tapi seperti yang kita lihat gitu, zaman sekarang ada Singapura yang mereka bahkan tidak, hampir semua barang di Singapura itu tidak diproduksi di Singapura karena mereka tidak punya lahan. Saya kira mungkin ada beberapa yang perlu direvisi atau bagaimana. Atau logika kita aja yang belum mampu untuk menjelaskan apa yang terjadi di sana. Jika perdagangan grosir lebih diutamakan daripada perdagangan eceran, sektor manufaktur menjadi lebih penting karena investasi di bidang ini secara tidak langsung akan mendukung jumlah tenaga kerja produktif yang relatif besar dengan menggantikan modal pihak yang memasok mesin dan bahan baku. Dan pada saat yang sama melakukan pengolahan secara langsung, mempekerjakan sejumlah besar laki-laki namun tidak diragukan lagi bahwa preferensi Smith adalah pada sektor pertanian. Tidak ada modal setara yang dapat menggerakkan tenaga kerja produktif dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah tenaga kerja petani, yang mengarah pada kesimpulan bahwa dari semua cara yang dapat digunakan oleh sebuah modal, sejauh ini modal tersebut adalah yang paling produktif, yang paling menguntungkan masyarakat. Model pertanian bagi Adam Smith adalah itulah mm, model ekonomi yang paling menguntungkan gitu. Karena dia yang paling menyerap tenaga kerja paling banyak. Tapi jika kita merefleksi sedikit melihat bidang pertanian sekarang yang ada di dunia, di mana pertanian sudah di, dipegang oleh mesin-mesin modern gitu. Bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin benar masih menyerap tenaga kerja yang banyak. Walaupun kebanyakan kita udah pergi dari industri pertanian. Di negara-negara maju, pertanian sudah di-handle oleh mesin-mesin modern sehingga
Toh pada akhirnya tenaga manusia juga tidak digunakan maksimal di sana. Tapi pada zaman Adam Smith, apa yang dikemukakan oleh Adam Smith ini masuk akal begitu. Karena mesin-mesin pertanian belum dominan pada saat itu. Smith mengajukan dua proposisi tambahan yang tampaknya mengikuti argumen yang baru saja dikemukakan. Pertama, beliau menegaskan bahwa etika total stok yang tersedia tidak mencukupi untuk ketiga tujuan utama, pertanian, manufaktur, perdagangan. Maka, laju pertumbuhan akan dimaksimalkan dengan terlebih dahulu berkonsentrasi pada pertanian. Faktanya, ia yakin bahwa tingkat pertumbuhan di Eropa lebih rendah dari yang seharusnya dan bahwa pertanian hampir di mana-mana mampu menyerap modal yang jauh lebih besar daripada yang pernah digunakan di dalamnya. Sebaliknya, inilah penyebab utama pesatnya kemajuan koloni-koloni Amerika, kita menuju kekayaan dan kebesaran karena hampir seluruh ibu kota mereka sampai sekarang digunakan di bidang pertanian. Kedua, ia berpendapat bahwa rangkaian investasi tertentu umumnya lebih disukai, sebagian karena perbedaan tingkat keamanan yang terlibat. Oleh karena itu, ia menyimpulkan, sesuai dengan keadaan alamiah, sebagian besar modal dari setiap masyarakat yang sedang berkembang, pertama diarahkan pada pertanian, kemudian ke pabrik-pabrik, dan yang terakhir perdagangan luar negeri. Walaupun kedua proposisi ini berbeda secara logika, kedua proposisi ini memberikan Smith senjata yang tampaknya signifikan dalam kritiknya terhadap merkantilisme secara umum dan terhadap hubungan kolonial dengan Amerika pada khususnya. Smith juga mengomentari peran sopan santun dalam gaya yang meningkatkan pada Hume dengan menyatakan bahwa proporsi antara modal dan pendapatan nampaknya mengatur proporsi antara industri dan pengangguran. Dimanapun modal mendominasi, industrilah yang menang. Dimanapun pendapatan, kemalasan. Seperti yang telah kita lihat, Smith mengomentari fenomena konsumsi yang mencolok tidak hanya di pihak pemilik, namun juga oleh mereka yang sudah kaya, sambil menarik perhatian pada fakta bahwa masyarakat miskin tidak mungkin mampu membelanjakan sebagian besar pendapatan untuk A dengan cara yang luar biasa. Ia mencatat bahwa jenis pengeluaran ini yang dihasilkan dari sumber seperti ini bisa menjadi signifikan jika digabungkan secara agregat pada suatu waktu. Namun, dalam masyarakat modern yang memberikan peluang untuk melakukan akumulasi, akan terdapat kecenderungan untuk lebih banyak berhemat sehingga berkontribusi lebih jauh terhadap proses akumulasi. Smith menyimpulkan bahwa meskipun prinsip pengeluaran oleh karena itu berlaku pada hampir semua pria dan beberapa kesempatan dan pada beberapa pria pada hampir semua kesempatan, namun pada sebagian besar pria yang menganggap seluruh hidup mereka rata-rata, prinsip berhemat tampaknya tidak hanya mendominasi, namun juga sangat mendominasi. Saya stop dulu sebentar dari sini. Ini tentang yang itu tadi yang saya sampaikan tentang dua garis yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah tentang pendapatan produksi. Jadi kalau ingin meningkatkan perekonomian maka tingkatkan produksinya. Nah, untuk David Hume yang tadi disindir oleh Adam Smith, dia beranggapan bahwa jika ingin meningkatkan perekonomian maka tingkatkan konsumsinya. Dengan konsumsinya meningkat, maka industri-industri yang memberikan barang, menghasilkan barang ataupun jasa yang memiliki dampak langsung, terkena dampak langsung dari peningkatan konsumsi, mereka juga akan meningkat. Ini pendekatan yang berbeda. Jadi kalau Adam Smith tadi, jika industrinya yang meningkat, maka mereka akan menarik tenaga kerja sehingga dengan begitu jumlah tenaga kerja yang banyak akan memberikan jumlah tenaga kerja yang banyak akan menginjeksi satuan modal yang besar pada perekonomian gitu. Dengan mereka bekerja, mereka mendapatkan pendapatan. Nah, dengan pendapatan itu mereka membelanjakan pendapatannya. Itu juga sama halnya seperti yang tadi, tapi pendekatannya berbeda. Kata Adam Smith, nggak semua orang itu bisa meningkatkan konsumsinya, tapi semua orang bisa menghemat. Semua orang bisa menghemat konsumsinya. Dengan penghematan itu berarti menambahkan modal pada setiap orang. Dengan modal itu berarti memberikan kemungkinan bagi orang tersebut untuk meningkatkan pendapatannya di kemudian hari.
Smith juga mencatat bahwa beberapa cara pengeluaran lebih menguntungkan daripada yang lain sehubungan dengan kekayaan individu dan bangsa. Rumah, perabotan, pakaian orang kaya dalam waktu singkat akan berguna bagi masyarakat kelas bawah dan menengah. Dalam sebuah bagian yang sekali lagi menarik perhatian kita pada kepedulian kita terhadap penilaian masyarakat, ia menambahkan bahwa pengeluaran yang dibebankan pada komoditas tahan lama juga menguntungkan, tidak hanya untuk akumulasi, namun juga untuk berhemat. Jika seseorang suatu saat melampauinya, dia dapat dengan mudah melakukan reformasi tanpa membuat dirinya dikecam masyarakat. Mengurangi jumlah pelayannya sebanyak-banyaknya. Reformasi menjemahkannya dari yang sangat berlimpah menjadi sangat berhemat. Meletakkan perlengkapannya setelah ia menyiapkannya adalah perubahan-perubahan yang tidak dapat luput dari pengamatan tetangga-tetangganya dan yang dianggap mengandung arti beberapa pengakuan atas perilaku buruk sebelumnya. Yang terakhir, harus diingat bahwa teori pertumbuhan Smith terkait tidak hanya dengan tesis akumulasi, namun juga dengan bagian tertua dari keseluruhan bangunan, yaitu pembahasannya mengenai pembagian kerja. Maksudnya sederhana saja, yaitu seiring dengan berjalannya proses pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar ukuran pasar akan memberikan ruang lingkup yang lebih besar terhadap pembagian kerja, sehingga meningkatkan produktivitas pada saat yang sama, memberikan ruang lingkup yang lebih besar terhadap perubahan teknis dalam bidang ekonomi, bentuk aliran penemuan, sehingga perekonomian yang digambarkannya merupakan perekonomian yang mengalami peningkatan keuntungan. Argumen-argumen ini secara keseluruhan tampaknya menunjukkan bahwa negara-negara maju dapat menikmati tingkat pertumbuhan yang meningkat, sehingga memberikan negara-negara kaya seperti Inggris keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara miskin. Namun Smith tidak menguraikan argumen yang selama ini menyibukkan Hume dan Stewart. Smith juga tidak mengkaji konsekuensi dari perbedaan tingkat pertumbuhan dalam konteks perdagangan internasional. Namun, pembahasan Smith mengenai akumulasi melengkapi analisis sebelumnya mengenai tren jangka panjang dalam tingkat upah, keuntungan, dan sewa dengan memberikan penjelasan tentang kekuatan motorik yang terlibat. Proses akumulasilah yang membantu menjelaskan peningkatan progresif dalam tingkat populasi dan peningkatan jumlah lahan yang digunakan untuk bercocok tanam. Proses yang sama juga menjelaskan kecenderungan upah untuk mencapai tingkat subsisten serta menurunnya tingkat keuntungan dan bunga seperti yang disebutkan dalam buku pertama. Proses akumulasi tadi beberapa kali disebut itu seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa itu adalah compound interest. Juga akan terlihat jelas dalam kerangka model kompetitif atau sistem kebebasan sempurna bahwa Smith sangat mementingkan peran individu. Tidak mengherankan jika dia menyerukan agar penguasa menghindari campur tangan terhadap perusahaan perorangan. Pemerintah harus dibebaskan dari kewajiban mengawasi industri milik swasta dan mengarahkannya pada lapangan kerja yang paling sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam sebuah bagian yang terkenal, Smith melangkah lebih jauh dalam mengomentari masalah intervensi dengan menyatakan bahwa tidak ada peraturan perdagangan yang dapat meningkatkan jumlah industri di suatu masyarakat melebihi kemampuan modalnya. Ia hanya dapat mengalihkan sebagian darinya ke arah yang mungkin tidak akan dituju jika tidak dilakukan. Dan sama sekali tidak ada kepastian bahwa arah yang dibuat-buat ini akan lebih menguntungkan masyarakat daripada arah yang akan dituju oleh masyarakat atas dasar kemauan sendiri. Benar banget, benar banget. Regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah tidak lebih efektif dibandingkan modal yang diinjeksi pada suatu perekonomian untuk meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Jadi daripada membuat regulasi, lebih baik pemerintah fokus untuk menghapus regulasi itu, fokus untuk menginjeksi modal pada suatu wilayah jika ingin membuat wilayah tersebut berkembang. Seringkali yang terjadi regulasi hanya mengalihkan industri. Dalam hal ini misal ada dua industri. Yang industri pertama adalah industri pertanian, industri yang kedua adalah industri perikanan. Nah, setiap industri ini memiliki pajak yang berbeda. Anggap begitu. Kita gunakan pajak yang berbeda. Untuk industri perikanan, regulasi pemerintah pajaknya adalah 10%. Tapi industri pertanian, regulasi pemerintah pajaknya adalah 5%. Maka melalui itu tadi, orang-orang lebih cenderung untuk memilih industri pertanian dibandingkan industri perikanan. Orang yang menanam modal. Nah, di kalimat ini ada dibuat. Dan sama sekali tidak ada kepastian bahwa arah yang dibuat-buat ini akan lebih menguntungkan masyarakat daripada arah yang akan dituju oleh masyarakat atas kemauannya sendiri. Padahal ini kan dibuat-buat.
Untuk yang ini pajaknya 5%, untuk yang ini pajaknya 10%. Padahal yang pajaknya 5% itu belum tentu lebih menguntungkan daripada yang 10%. Namanya dunia usaha, kita nggak pernah tahu berapa hasilnya gitu. Nah, dari posisi ini, daripada pemerintah membuat ini 5%, ini 10%, ya udah, itu samain aja di 5%, anggap begitu, atau berapa, atau nggak usah dipajakin atau gimana. Sehingga biarkan masyarakat yang memilih apa yang ingin dia lakukan di sana, karena toh kalaupun pemerintah mengarahkan begini, belum tentu juga masyarakat mendapatkan keuntungan kan. Nah, itu yang dimaksud oleh Adam Smith. Posisi ini menarik perhatian pada setiap peringatan besar penerbitan Wealth of Nation dan menjelaskan ketenaran Smith yang berkelanjutan di Chicago dan di tempat lain. Oke. Akhirnya setelah 1 jam. Selanjutnya kesimpulan dan hanya 2 halaman, 3 halaman. Lalu setelah kesimpulan selesai, kita bisa masuk ke buku 1. Oke, terima kasih.